Pak Zul. Kalau ndak paham kamu jangan ngomong lah, Pak Zul. Kalau mau berbicara Ibnu Taimiyah, itu harus berbicara siapa Ibnu Taimiyah dulu. Namanya saja Ibnu Taimiyah sampai sekarang itu tidak dirubah. Dia adalah Asy-Syafi'iyah. Pak Zul, niatnya mau menyalahkan orang, taunya hanya umbar kesalahannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Aduh, Pak Zul. Saya dapat di kontennya Gusani Uye ketika Pak Zul ini membantah gimana menyalahkan Gusani Uye kurang tahu. Kemudian saya lihat di kontennya awal-awalnya saja, belum lihat ke belakang. Aduh, Pak Zul itu menyatakan bahwa Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini katanya Syafi'i. Pak Zul, sudahlah, kalau nggak tahu, jangan sok tahu. Jangan, gimana ya? Anda ini kan membawa nama, kadang-kadang Anda bilang, saya ini pengurus lembaga dakwah khusus PP Muhammadiyah. PP loh, pengurus pusat. Tapi kok nggak tahu bahwa siapa sebenarnya Ibnu Taimiyah? Benarkah sesuai dengan fakta ya? Benarkah sesuai dengan tuduhan Anda? Anggaplah tuduhan itu bahwa Anda menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah ini adalah Syafi'iyah. Ayo kita buktikan sama-sama. Apa yang Anda sampaikan betul atau hanya bualan belaka dari berasal ketidaktahuannya, asal mangap nyerocos sembarangan. Seperti itu kan memang wataknya orang-orang wali. Yuk kita buktikan. Di dalam kitab Rijalul Fikri wad Da'wah fil Islam karangan Sayyid Abil Hasan Ali Al-Hasani, di sini di juz kedua dijelaskan, cetakan Darul Qalam ya, bahwa ternyata Ibnu Taimiyah, Nasy'atu Ibnu Taimiyah wa Hayatuh, ini tentang kehidupannya Ibnu Taimiyah. Tepatnya di halaman 45 kitab ini menjelaskan tentang keluarga besarnya Ibnu Taimiyah. Kita lanjut ke halaman 46-nya. Di sini dijelaskan, stop, jangan digulir dulu. Nah, ternyata keluarga Ibnu Taimiyah ini, Pak, ketika dikenal oleh sejarah, itu adalah Hambaliyatul Aqidati wal Madhab. Madhabnya dan akidahnya itu adalah Madhab Hambali, Pak. Gimana sih ente? Karena memang keluarganya dari kakeknya Ibnu Taimiyah itu yang bernama Majiduddin itu adalah termasuk imamnya Ibnu Taimiyah itu. Ammal fiqh, adapun dalam masalah fikih Al-Hambali faqad warathahu min abaihi. Ibnu Taimiyah ini mewarisi dari nenek moyangnya, dari bapak-bapaknya. Karena bapaknya merupakan seorang ustadz murabbi di mazhab ini, Bang Zul. Selanjutnya kita buka kitab Manhaj Ibnu Taimiyah fil Fiqhi. Manhajnya Ibnu Taimiyah di masalah fikih, Pak Zul. Jangan al-kaburi terus ya. Lihat ini, jangan sok tahu ente. Itu alaqatu Ibnu Taimiyah rahimahullah bil madhab Hambali, alaqatu mansya'in wa manhajin. Hubungan Ibnu Taimiyah dengan mazhab Hambali itu alaqohnya, Pak, mansya'an wa manhajan. Alaqatu mansya'in wa manhajin. Faqad nasya'a rahimahullah fi usratin, karena beliau itu hidupnya di keluarga yang memang dinisbatkan terhadap mazhab Hambali, yang menisbatkan terhadap mazhab Hambali. Memang mereka itu loh, Pak, kakeknya yang bernama Al-Majduddin ini adalah salah satu imam dari imam-imamnya mazhab Hambali, Bang. Jadi kan mereka sebagaimana di kitab sebelumnya ini, Pak Zul, karena memang Ibnu Taimiyah ini mewarisi dari bapaknya, kakeknya, terus ke atas semuanya keluarganya itu adalah mazhab Hambali. Ini Al-Bidayah wan Nihayah
karangan Ibnu Katsir, muridnya Ibnu Taimiyah ini. Ini muridnya langsung ya, murid dari Syekh Ibnu Taimiyah di juz yang ke-13 Pak Sul. Di sini juga diceritakan kakeknya ini. Yang diceritakan adalah kakeknya Majduddin bin Taimiyah. Di sini juga disebutkan mazhab Hambali yang merupakan jaddu Syekh Taqiyuddin bin Taimiyah, kakeknya Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang kita kenal Syekhul Islam itu. Nah, selanjutnya ke muridnya juga. Ini Syiar A'lamin Nubala, karangan Az-Zahabi, muridnya Ibnu Taimiyah juga, juz yang ketiga. Pak Zul bisa lihat di sini ternyata Ibnu Taimiyah adalah keluarganya. Ini semuanya adalah Hambali. Sementara di tafsir Al-Kabir, Ibnu Taimiyah sendiri, ini karangannya Ibnu Taimiyah ya Pak, di juz yang pertama, di pembukaannya di sini dijelaskan bahwa wakana Ibnu Taimiyah Hambali al-mazhab. Ibnu Taimiyah itu mazhabnya adalah Hambali, Bang. Wa nasya'a fi usratin tadinu kulluha bihadzal mazhab. Mereka hidup di keluarga yang semuanya bermazhab dengan bihadzal mazhab, dengan mazhab Hambali ini. Jadi mereka Ibnu Taimiyah dan seluruh keluarganya memang hidupnya di keluarga Hambali. Jadi wa nasa'a fi usratin tadinu kulluha bihadzal mazhab. Gimana Zul? Wali walidihi wa jaddihi kitaban. Bapaknya, kakeknya ini mempunyai kitab dalam mazhab Hambali. Jadi bapaknya, kakeknya ini kan ulama atau imam-imam dari mazhab Hambali. Jadi beliau itu mempunyai kitab yang sangat jelas kaidahnya. Artinya kaidah hukum ketetapan di mazhab Hambali, beliau itu punya kitabnya, yakni abah dan kakek dari Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ini. Dan juga kitabnya kakek dan ayahnya Ibnu Taimiyah ini menjelaskan tentang furu'-furu' di fikihnya mazhab Hambali. Lah, ente kok sok tahu apa memang sengaja berbohong mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah Syafi'i? Dari mana dasarnya kamu, Zul? Kok mengada-mengada? Orang yang memberikan kabar ternyata berbeda dengan kenyataannya, Pak Zul. Baik itu kau sengaja atau memang kamu itu bodoh, bloon, ndak tahu tapi sok tahu, itu termasuk dalam takrib atau definisi bohong, Pak Zul. Jadi al-ikhbaru anis syai' yang bi khilafil waqi', mengabarkan sesuatu tapi ternyata berbeda dengan kenyataannya, ini masuk bohong, Zul.